Yo minasan, berhubung banyak fans anime yang galau karena kebanyakan film anime isinya hanya untuk hiburan saja. Jadi Mimin mau rekomendasi anime yang kita bisa belajar dari anime tersebut. Loh, memang kenapa Min? Anime kan memang untuk hiburan. Iya, ada anime yang pendek-pendek kayak film Doraemon atau SpongeBob. Isinya tentang kehidupan sehari-hari, gak ada yang spesial. Paling filmnya hanya 15 menit, langsung tamat. Begitu ganti episode, udah beda lagi tuh ceritanya. Lalu ada anime yang durasinya panjang kayak Dragon Ball, tapi isinya gelut lagi, gelut lagi. Ada lagi anime teka-teki atau misteri kayak film Detektif Conan. Tapi di dalamnya juga didominasi dengan teka-teki dan misteri saja. Lalu ada juga film Kapten Tsubasa tentang sepak bola. Ada juga film Larva yang hanya untuk lucu-lucuan saja gitu ya, kayak Tom and Jerry, yang mana kalau kita gak nonton pun gak apa-apa juga sih, karena memang untuk hiburan. Sama juga dengan anime One Piece, kalian juga pasti salah satu fansnya kan, termasuk Mimin juga sama. Kenapa anime ini banyak diminati? Karena anime ini mencakup banyak unsur, mulai dari misteri dunia One Piece, misteri buah iblis, haki, lalu ada momen kocaknya juga, lalu storynya panjang dan bersambung, itu yang bikin seru. Lalu musuhnya pun banyak dan variatif, jadi gak kayak Tom and Jerry, itu lagi gitu ya. Tapi kalau hanya itu kayaknya masih kurang relate aja gitu dengan kehidupan kita di dunia nyata. Karena di dunia nyata manusia lebih fokus di faktor ekonomi, pekerjaan atau politik yang kadang membuat rakyat rasa hidupnya tidak adil dengan aturan pemerintah di negaranya. Nah, anime yang satu ini selain mencakup pertarungan, momen lucu, misteri, petualangan, juga mengandung unsur diplomatik yang meliputi bisnis, politik, dan strategi perang. Yang awalnya bukan siapa-siapa, dia mampu menjadikan hutan besar menjadi sebuah negara besar dengan manusia dan monster di dalamnya. Tentu saja untuk membangun sebuah negara yang hidup, dibutuhkan hubungan baik dengan negara lain, dan kerjasama dalam faktor ekonomi juga harus diperhatikan. Nama animenya adalah Tensei Star Slime Dataken atau sering kita sebut dengan Tensura. Untuk plotnya sendiri, anime ini bercerita tentang pria bernama Satoru Mikami yang berusia 37 tahun yang ditusuk oleh seseorang yang tidak dikenal. Lalu dia pun mati. Dan tamat. Anime ini pun selesai. Tapi tidak sampai di situ. Dia pun bereinkarnasi di dunia lain menjadi slime. Oh ya, semua manusia yang datang ke dunia ini akan memperoleh beberapa sihir dan skill unik. Dia juga mendapat 2 skill unik, yaitu skill pemangsa atau predator, yang mana tubuh slime ini bisa memangsa apapun termasuk makhluk hidup. Dan yang kedua adalah skill unik petapa agung yang berfungsi untuk menganalisa semua yang dimangsanya. Dari sana dia pun bisa memperoleh kekuatan dari makhluk hidup yang dimangsanya sebelumnya. Pertama, dia memakan tanaman hipokute yang biasa digunakan untuk membuat obat-obatan, lalu memakan batu sihir. Nantinya, dia juga bisa membuat apapun dengan batu sihir ini. Di sana, dia bertemu dengan Veldora sang naga badai yang sedang kesepian karena sudah 300 tahun disegel di penjara abadi oleh seorang pahlawan terpilih. Di sana mereka akhirnya berteman. Lalu karena dia merasa kasihan, jadi dia berniat menganalisa penjara abadi itu untuk membebaskan Veldora. Karena butuh waktu lama untuk menganalisanya, jadi dia berniat untuk memakan penjara abadi itu sekaligus dengan Veldora di dalamnya. Tapi sebelum itu, mereka saling bertukar memberi nama sebagai simbol persahabatan. Sekarang Veldora memiliki nama Veldora Tempest, dan dia juga diberikan nama yaitu Rimuru Tempest.
Di sana dia juga bertemu dengan beberapa monster. Rimuru pun mengalahkan mereka lalu memakannya, sehingga skill yang monster itu miliki bisa didapatkan. Dia juga bisa berubah menjadi wujud monster yang dimakannya. Di ujung gua, Rimuru menemukan pintu keluar. Dia pun keluar dari sana dan pergi ke hutan. Di tengah perjalanan, dia dicegat oleh kawanan goblin. Ternyata mereka ingin meminta bantuan karena desa para goblin sering diserang oleh kawanan direwolf. Rimuru pun bertemu dengan ketua goblin. Kalau Rimuru membantu mereka, apa yang akan didapatkan? Lalu semua goblin itu menawarkan kesetiaannya. Karena Rimuru setuju, jadi dia menjadi tuan para goblin. Untuk persiapan menghadapi direwolf, Rimuru menyembuhkan semua goblin yang terluka dengan tanaman hipokute yang sebelumnya Rimuru makan, dan sembuh seketika. Semuanya pun bersiap untuk menghadapi direwolf. Malam pun tiba. Para direwolf datang ke desa goblin dan menyerang. Rimuru mencoba bernegosiasi dengan pemimpinnya, tapi dia tetap ingin ngajak ribut. Dengan mudah dia dikalahkan. Rimuru pun memakan tubuh pemimpin direwolf dan merubah wujudnya untuk menakuti direwolf yang tersisa. Akhirnya mereka menyerah, dan mereka semua sekarang menjadi rekan. Karena jumlah mereka sama, jadi Rimuru membuat mereka menjadi pasangan satu tim. Setiap tim terdiri dari satu goblin dan satu direwolf. Untuk membangun kembali desa goblin yang rusak, mereka diberi tugas untuk berburu, membangun rumah, dan membuat pakaian. Tapi Rimuru kebingungan untuk memberikan instruksi. Karena umumnya semua monster itu tidak memiliki nama, jadi Rimuru memberikan mereka nama. Ekspresi mereka sangat senang setelah mendengarnya. Mereka pun mendapatkan nama Rigur, Rigut, Gobta, Gobchi, Gobzu, Gobte, Gobzo, Haruna. Lalu anak dari pemimpin direwolf diberi nama Rangga. Seketika itu tubuh Rimuru langsung mencair dan memasuki mode tidur selama 3 hari. Ternyata memberi nama pada monster akan menyerap sihir orang yang memberikan nama tersebut. Monster yang diberi nama, mereka akan berevolusi. Lanjut pembangunan desa goblin. Tim pengawas dan tim pengumpul makanan sudah dibentuk. Hanya saja untuk tim yang membangun rumah dan tim untuk membuat pakaian tidak bisa diharapkan. Rimuru pun pergi ke kerajaan Duargon untuk mencari orang yang pandai di bidang pembangunan dan pembuat pakaian. Perjalanan ke sana memerlukan 3 hari. Di pintu gerbang kerajaan, Rimuru diganggu oleh pemburu monster. Karena mereka rese, jadi Rimuru merubah dirinya menjadi Tempest Starwolf dan mencoba menakuti mereka. Karena kekuatannya terlalu besar, jadi orang-orang di sana pun ketakutan. Penjaga yang di sana pun menangkap mereka. Ketika Rimuru di penjara, di luar kerajaan banyak korban yang diserang oleh monster Armorsaurus. Rimuru pun memberikan obat untuk para korban. Karena obat yang diberikan Rimuru sangat membantu dan ampuh, jadi dia berterima kasih dan mempertemukannya ke pengrajin besi terkenal di sana. Dia adalah Kaijin. Dia sedang membuat pedang karena deadline-nya yaitu 1 minggu harus membuat 20 pedang. Jadi Rimuru membantunya dengan memakan 1 pedang yang sudah jadi dan menduplikasinya. Dengan begitu, tugas Kaijin pun selesai. Lalu mereka merayakannya dengan pergi ke bar. Di sana, Rimuru diramalkan tentang jodohnya, dan yang muncul adalah sosok wanita cantik. Tapi tidak lama setelah itu, Vesta datang dan memaki Rimuru sebagai monster menjijikan. Kaijin marah dan langsung menghajarnya. Karena insiden itu, mereka semua dipenjara. Keesokan harinya, mereka diadili. Sebagai hukumannya, mereka berempat diusir dari sana. Kaijin dan 3 orang temannya pun memilih ikut bekerja dengan Rimuru ke desa goblin. Di sisi lain, kabar tentang menghilangnya Veldora sudah sampai pada sang guildmaster, Fuse. Dia menugaskan Keval, Eren, dan Guido untuk pergi ke hutan besar Jura untuk melihat situasi di sana. Di sana juga datang seorang gadis bertopeng yang ingin bergabung dalam kelompok mereka pergi ke sana. Setelah Rimuru kembali ke desa goblin, mereka dikejutkan dengan 500 goblin lain yang ingin menjadi bawahan Rimuru. Rimuru pun menamai mereka semua.
Di saat itu, datang Rigor melaporkan kalau ada manusia yang datang ke hutan Jura. Mereka sedang dikejar semut raksasa. Shizu sempat melawan monster itu, tapi Rimuru berhasil menyelamatkannya. Mereka sedikit bingung karena yang mengeluarkan serangan besar tadi hanya seorang slime. Rimuru melihat orang yang ada di depannya adalah wanita yang diramalkan sebelumnya. Singkat cerita, mereka mendapat jamuan baik di desa Goblin, dan mereka memperkenalkan diri. Sore harinya, Shizu menceritakan kalau dia berasal dari Jepang. Rimuru juga bilang kalau dia juga dulunya adalah seorang manusia yang sekarang bereinkarnasi menjadi slime. Keesokan harinya mereka semua pulang, tapi sebelum itu, Shizu hilang kendali. Roh api Ifrit yang ada di dalam dirinya keluar dan menghancurkan sekitarnya. Mereka semua kesulitan menghadapinya. Pada akhirnya Rimuru menggunakan sihir unik pemangsanya dan memakannya hidup-hidup. Shizu pun akhirnya dirawat. Setelah sadar, dia mengatakan semua permintaannya. Karena Shizu membenci dunia ini, jadi dia tidak mau mati dikubur dan meminta kalau dia ingin beristirahat di dalam tubuh Rimuru. Shizu pun akhirnya mati dan rambutnya menjadi putih. Rimuru pun memakan tubuh Shizu dan merubah wujudnya. Ketiga teman Shizu pun akhirnya pulang ke Sarion. Rimuru dengan wujud slime tidak membutuhkan makan dan tidak punya indera perasa. Tapi dengan tubuh manusianya yang sekarang, dia bisa merasakan rasa dari makanan yang dimakannya. Tak lama setelah itu, Rangga yang sedang berburu menghubungi Rimuru dengan telepati kalau mereka sedang diserang oleh 6 orke. Ternyata mereka sedang mencari pelaku yang sudah menyerang kampung halamannya. Rimuru datang ke sana dengan menggunakan topeng anti sihir peninggalan Shizu. Karena yang menyerang desa orge juga memakai topeng, jadi mereka salah paham dan pertarungan tetap terjadi. 3 orge sudah diatasi. Rimuru memperlihatkan sihir skala besar dan menyerang batu yang ada di sana. Mereka pun menyadari kalau Rimuru bukan orang yang menyerang desanya. Karena kesalahpahaman, jadi mereka minta maaf, lalu Rimuru mengajak mereka ikut ke desa. Dia menceritakan kalau yang menyerang mereka adalah pasukan Orc. Beberapa hari kemudian, pasti pasukan Orc itu juga akan menuju ke desa Goblin ini. Mengetahui hal itu, Rimuru mengajak mereka untuk menjadi bawahannya dan melawan pasukan Orc itu bersama. Keesokan harinya, ke-6 Orc itu pun setuju untuk menjadi bawahan Rimuru. Rimuru pun memberikan mereka nama Benimaru, Suna, Shion, Soe, Hakuro, dan Kurobe. Karena Orc itu adalah monster tingkat tinggi, jadi Rimuru kehabisan sihir dan memasuki mode tidur. Ketika Rimuru bangun, Orc tadi sudah berevolusi menjadi Kijin. Di waktu yang sama, 200.000 Orc bersenjata lengkap berjalan dekat danau menuju tempat tinggal Lizardman. Di sana kepala suku Lizardman sedang merencanakan sesuatu untuk menghentikan pasukan Orc. Dia ingin mengajak monster lain yang ada di hutan untuk bergabung bersama mereka. Beberapa waktu kemudian, Gabiru sebagai utusan Lizardman sudah tiba di desa. Rimuru dan yang lainnya menghampiri mereka untuk memastikan kalau mereka musuh atau sekutu. Di sana Gabiru menghina Rimuru karena tidak percaya kalau slime bisa menjadi tuan dari mereka. Gobta yang kebetulan ada di sana disuruh bertarung dengan Gabiru. Hanya dengan beberapa gerakan, Gobta menjadi pemenangnya. Melihat utusan dari Lizardman tidak bisa diandalkan, jadi Rimuru mengadakan rapat untuk melakukan perlawanan. Di tengah rapat, mereka kedatangan Dryad, roh pelindung hutan Jura yang bernama Traini. Kedatangannya adalah untuk memohon bantuan supaya Rimuru mengalahkan pasukan Orc Lord yang sedang menuju ke sana. Rimuru pun menerimanya. Soe ditugaskan untuk menemui kepala suku Lizardman secara langsung untuk membentuk aliansi. Mereka juga menyetujui aliansi itu. Mereka juga diperintahkan untuk tidak melakukan penyerangan sampai Rimuru tiba. Tapi Gabiru yang baru saja sampai ke sana malah berkhianat dan memenjarakan rajanya. Dia mengambil alih komando dan bersiap melakukan penyerangan. Rimuru yang sedang menuju ke sana di perjalanan bertemu dengan putri dari raja yang kabur dari tahanan dan menceritakan semuanya. Rimuru menyuruh Soe menyelamatkan raja dan sisanya pergi menuju medan pertempuran.
Di sana Gabiru sudah menghadapi pasukan Orc Lord. Dia dikejutkan dengan fakta kalau pasukan Orc ini akan memakan semua mayat termasuk pasukannya sendiri untuk memperoleh kekuatan dari monster yang dia makan. Sehingga kekuatan dari pasukan Orc ini terus menjadi kuat. Tidak lama setelah itu, pasukan Gabiru pun terpojok. Dia membayangkan menghadapi Orc General saja Gabiru sudah kewalahan, apalagi Orc Lord. Gupta dan Rangga datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Benimaru, Sion, dan Hakuro juga sudah melakukan penyerangan. Di sana Rangga juga bertarung dengan serius, hingga akhirnya dia berevolusi menjadi Tempest Starwolf. Tiba saatnya menghadapi Orc Lord. Di sana Gelmud sebagai dalang dari semua ini juga muncul. Dia langsung menyerang Gabiru yang ada di sana. Rimuru langsung bergegas menahannya. Karena Gelmud kesulitan melawan Rimuru, jadi dia memerintahkan Orc Lord untuk menyerang mereka. Karena semua monster hanya mengikuti tuan yang kuat, jadi dia menolaknya dan malah membunuh Gelmud lalu memakannya dan mendapatkan kekuatan baru. Sehingga Orc Lord berevolusi lagi menjadi Orc Disaster. Semua menyerang Orc Disaster tapi tidak mempan. Sihir api juga tidak mempan. Karena dia punya regenerasi super cepat, jadi bisa dikatakan kalau Orc Disaster ini sudah mendekati abadi. Rimuru juga kesulitan. Rimuru yang sudah ditangkap akan dimakan, tapi Rimuru yang punya skill pemangsa juga bisa memakannya. Pada akhirnya, Rimuru yang memakan Orc Disaster itu. Perang pun selesai. Setelah itu, semua perwakilan ras mengadakan rapat untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Di sana Rimuru menjelaskan kalau ini semua disebabkan paceklik. Lizardman dan Benimaru sebagai pemimpin yang rasnya jadi korban pun tidak keberatan dengan itu. Rimuru juga akan menampung 150.000 Orcs yang tersisa. Dengan syarat mereka juga harus ikut bekerja membangun desa. Di sana Rimuru juga memberikan nama Gerudo pada anak dari Orc Disaster. Dia pun berevolusi menjadi Orc King dan juga memberi nama 150.000 Orc sisanya, dan mereka juga berevolusi menjadi High Orc. Dan seperti biasa, Rimuru kehabisan energi sihir dan memasuki mode tidur selama 3 hari. Di tempat lain, Gabiru juga diusir dari sana karena pengkhianatannya sebelumnya. Ternyata berita Orc Lord yang dikalahkan oleh Rimuru sampai ke kerajaan Dwargon. Dia akhirnya datang menemui Rimuru untuk memastikan apakah Rimuru itu akan menjadi ancaman umat manusia atau tidak. Raja Gazel pun mengajaknya bertarung 1 lawan 1. Pertarungan berlangsung begitu cepat. Karena Rimuru berhasil menahan semua serangan Raja Gazel, jadi dia menjadi pemenangnya. Sekarang dia percaya kalau Rimuru itu baik dan bukan ancaman untuk manusia. Sebagai tanda persahabatan, Raja Gazel pun mengadakan kerjasama diplomatik dengan Hutan Besar Jura yang sekarang diberi nama Federasi Jura Tempest dengan Rimuru sebagai pemimpinnya. Keesokan harinya Raja Gazel membawa Vesta untuk menjadi peneliti di Tempest. Di sana Gabiru dan adiknya juga muncul dan berniat ingin bergabung. Mereka semua diberi nama Soka, Toka, Saika, Nansa, Hokuso dan berevolusi menjadi Dragonute. Sekarang mereka mempunyai sayap. Di sisi lain, Rimuru kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah Raja Iblis Milim. Dia datang ke Tempest hanya untuk menyapa Rimuru, tapi karena Sion dan yang lainnya salah paham dan langsung menyerang, jadi pertarungan di antara mereka pun terjadi. Mereka sampai kewalahan. Akhirnya Rimuru harus turun tangan. Rimuru membuat taruhan. Kalau Milim bisa menahan serangan Rimuru, Rimuru akan menjadi bawahannya. Tapi dengan memberikannya madu, Milim akhirnya memutuskan kalau hasilnya seri, dan dia berjanji untuk tidak menyerang Tempest lagi. Setelah itu mereka pun berteman. Milim juga sempat mengajak Rimuru untuk menjadi Raja Iblis. Tapi Rimuru menolaknya karena itu akan membosankan dan langsung menyuruh Milim untuk pulang. Tapi Milim menolaknya karena ingin tahu pekerjaan Rimuru itu apa menyenangkan. Sampai-sampai menolak ajakannya menjadi Raja Iblis.
Karena terus didesak, Rimuru pun membolehkan Milim untuk ikut dengannya ke desa, dengan syarat tidak boleh membuat kekacauan. Di sisi lain, kabar tentang dikalahkannya Orslot telah sampai pada Fuse sebagai Guildmaster. Dia memutuskan untuk pergi ke Tempest dan menemui Rimuru secara langsung untuk memastikan apakah dia ini monster baik atau jahat. Sementara itu di Tempest terjadi ledakan besar. Ternyata itu adalah Milim yang memukul pendatang baru yang mencoba menguasai Tempest. Dia adalah Pobio, anak buah dari Raja Iblis Carrion. Ternyata maksud kedatangannya karena ingin merekrut monster di Tempest. Karena pertarungan dengan Orchlord sebelumnya, jadi Tempest menjadi pusat perhatian banyak orang. Ditambah dengan Rimuru yang menjadi teman dari Raja Iblis Milim, Tempest pun akan menjadi incaran banyak orang, termasuk Raja Iblis lain. Kerajaan Falmouth yang lokasinya paling dekat dengan hutan Jura merupakan kerajaan perdagangan karena lokasinya yang strategis. Wilayah itu menjadi sarana jalur distribusi semua negara. Mereka juga datang ke Tempest untuk melihat situasi di hutan Jura secara langsung, dengan Yom sebagai pemimpinnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan monster laba-laba. Tidak lama setelah itu, Gupta yang sedang berburu untuk makan malam pun datang ke sana dan menghabisi monster laba-laba itu. Rimuru menyambut mereka dan mengatakan kalau Rimuru ingin membangun hubungan baik dengan manusia dan ingin melakukan kerjasama di bidang perdagangan. Di sana Yom juga ditawari untuk bekerja sama, yaitu dengan mengakui kalau yang mengalahkan Orchlord itu adalah dirinya, dan para monster juga ikut membantunya. Dengan begitu, semua orang akan yakin kalau monster di sini adalah monster baik. Dengan melihat semua monster yang ramah dan baik di sini, Yom pun yakin kalau monster di sini bukanlah ancaman. Dengan itu, Yom pun menyetujuinya. Di sisi lain diperlihatkan, Raja Iblis Clayman sedang memikirkan sesuatu dan menugaskan Tyr untuk membebaskan Charybdis sang monster malapetaka untuk menyerang Milim yang ada di Tempest. Di sisi lain, terlihat Pobio yang kesal pada Milim, berniat untuk balas dendam. Karena amarah yang besar, Footman dan Tyr mendatangi mereka dan menawarkan kekuatan untuk bisa balas dendam, yaitu dengan membebaskan Charybdis dan menyerap kekuatannya. Singkat cerita, tempat segel Charybdis pun ditemukan. Caranya dengan membiarkan Charybdis memasuki tubuh Pobio, lalu memperoleh kekuatannya. Di Tempest, Milim dan yang lainnya sedang membawa hasil buruan. Tidak lama setelah itu, Thoraya, adik dari Traini pun datang. Kedatangan Thoraya ialah meminta bantuan untuk mengalahkan Charybdis. Thoraya menjelaskan kalau Charybdis adalah anak dari Veldora. Dia terlahir dari sihir awan badainya Veldora. Rimuru mengira bahwa Charybdis mengincarnya karena Veldora masih tersegel di dalam tubuh Rimuru. Di sana Milim dengan pedenya berkata kalau dirinya bisa mengalahkan Charybdis, tapi ditolak oleh semuanya karena ini masalah Tempest, jadi tidak boleh mengandalkan orang lain. Charybdis pun tiba dengan 13 Megalodon dan pertempuran pun dimulai. Di sini pertarungannya lumayan lama ya, jadi mimin singkat aja. Hari sudah mulai sore, tapi Charybdis hanya terluka 30% saja. Rimuru baru menyadari kalau Charybdis datang ke Tempest karena Milim. Jadi Rimuru menyerahkan sisanya pada Milim. Dengan satu serangan, Charybdis pun dikalahkan. Pobio akhirnya pingsan akibat serangan Milim, dan Rimuru pun menyelamatkannya. Walaupun kerusakan dari pertempuran itu besar, tapi di sana Pobio dimaafkan. Raja Iblis Carrion sebagai tuannya pun datang dan meminta maaf atas bawahannya yang sudah membuat kerusakan. Jadi Pobio dipukul sampai pingsan lagi dan dibawa pulang. Beberapa hari berlangsung. Pada saat malam hari, Rimuru teringat janji pada Shizu tentang anak-anak yang dipanggil dari dunia lain. Karena keadaan Tempest yang sekarang sudah damai, Rimuru berencana pergi ke Akademi Kebebasan di Ingracia tempat murid Shizu berada. Dalam waktu 3 hari, Rimuru pun sampai ke Ingracia. Di sana Rimuru masuk sendiri dengan wujud manusianya. Yuki sebagai Grandmaster di sana kaget melihat Rimuru yang memakai topeng Shizu, lalu tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Dengan santainya Rimuru menahan serangan itu. Singkat cerita, Yuki pun mau mendengarkan penjelasan Rimuru dan mengantarkannya menemui murid Shizu. Pada saat Rimuru memasuki kelas, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan mendadak dari salah satu anak. Mereka adalah Kenya, Ryota, Gibson, Alice, dan Chloe.
Karena mereka mengacuhkan Rimuru yang ada di sana, jadi Rimuru memberikan mereka ujian pertarungan. Yang kalah harus menghormati Rimuru. Ujian pun dimulai. Kenya menggunakan sihir api tapi bisa dihindari dengan mudah. Chloe dengan sihir air tapi tidak mempan sama sekali. Gibson dengan peluru sihir tapi Rimuru melahapnya. Ryota dengan sihir penguat tubuh dan kemarahan masih bisa dihindari dengan mudah. Dan Alice dengan sihir pengendalian bonekanya juga tidak berguna. Mereka pun kalah. Rimuru mengatakan kalau dia akan menyelamatkan mereka, dan sejak saat itu kepercayaan mereka terhadap Rimuru pun muncul. Malam pun tiba. Rimuru pergi menemui trainee untuk menanyakan tempat di mana Rimuru bisa menemui roh tingkat tinggi untuk diberikan kepada anak-anak. Dulu hunian roh itu ada, tapi sekarang tempat itu sudah lama menghilang. Jadi Rimuru harus mencari di tempat lain. 1 bulan berlalu. Rimuru mengadakan piknik. Di sana Rimuru mengadakan ujian lagi 1 lawan 1 dengan hadiah komik untuk pemenangnya. Dan hasilnya tetap sama, mereka kalah lagi. Tidak lama setelah itu, muncul Sky Dragon menuju ke ibu kota. Rimuru langsung mengejarnya dan melahap Sky Dragon itu hidup-hidup. Sore hari setelah kejadian itu, ada undangan makan malam dari seseorang yang bernama Mayor Mal. Dia adalah orang yang diselamatkan Rimuru ketika Sky Dragon menyerang tadi siang. Ternyata dia seorang pedagang yang bisa dipercaya. Mengetahui hal itu, Rimuru mengajaknya untuk menjadi partner bisnis karena Rimuru ingin menjual full fashion miliknya, dan mereka pun sepakat. Sebelum pulang, wanita yang ada di sana mendoakan anak-anak dengan mengatakan, "Semoga kalian mendapatkan berkah dari Ratu Roh." Mendengar itu, Rimuru langsung bertanya lokasi tempat Ratu Roh yang dia maksud. Setelah memberikan uang tip, nona itu mengatakan tempatnya, yaitu di Republik Ulgracia. Anak-anak yang dipanggil ke dunia ini berusia kurang dari 10 tahun. Tubuh mereka tidak akan mampu menahan energi sihir yang besar. Jika dibiarkan, itu akan hilang kendali dan menghancurkan tubuh mereka sendiri. Rimuru dan anak-anak akhirnya pergi ke sana dan menemukan gerbang penghubung dengan hunian roh. Mereka pun memasukinya. Di sana Rimuru diberikan ujian dengan melawan golem. Dengan serangan api hitam, golem itu pun melepuh jadi abu. Ternyata yang memberikan perintah pada golem itu adalah seorang peri bernama Ramirez, salah satu dari 10 Raja Iblis. Setelah obrolan panjang, Rimuru meminta bantuan Ramirez untuk menemui roh tingkat tinggi untuk anak-anak. Sebagai gantinya, Rimuru akan memberikan golem baru sebagai ganti golem yang dihancurkan Rimuru sebelumnya. Ramirez pun sepakat dan memandu mereka ke hunian roh. Untuk memanggil roh, bisa dengan cara apapun, berdoa atau mengajak mereka main. Jika roh itu datang, berarti pemanggilannya berhasil. Yang pertama adalah Gibson. Yang datang hanyalah serpihan roh tingkat rendah dengan menggunakan unique skill milik Shizu, yaitu penggabungan. Rimuru memakan serpihan roh itu dan menciptakan roh elemen tanah tingkat tinggi yang baru dan menyatukannya pada Gibson. Yang kedua Alice. Hasilnya sama, yang datang hanya serpihan roh kecil. Rimuru menggabungkannya lagi dan terciptalah roh tingkat tinggi elemen ruang. Yang ketiga adalah Kenya. Dia berhasil memanggil roh tingkat tinggi elemen cahaya dan memasuki tubuhnya. Yang keempat Ryota. Dia juga memanggil roh tingkat rendah. Lalu Rimuru menggabungkannya lagi dan menciptakan roh tingkat tinggi elemen air dan angin. Yang terakhir Chloe. Yang datang bukan roh, melainkan tubuh spiritual yang setara dengan roh tingkat tinggi. Bisa dipastikan itu dari masa depan yang menyerupai roh, seolah menunggu waktu yang tepat untuk dia bisa bangkit kembali di masa depan. Karena hasilnya bagus, jadi Rimuru tidak keberatan dengan hal itu. Dengan begitu, semua anak-anak sudah terselamatkan. Setelah selesai, Rimuru pun menepati janjinya dengan mengganti golem yang rusak sebelumnya. Rimuru memanggil iblis dan memberikan boneka sebagai tubuhnya. Dan iblis itu pun dinamai Beretta. Karena janjinya pada Shizu sudah terpenuhi, sebelum berpisah, Chloe memeluk Rimuru dan menangis. Jadi Rimuru memberikan topeng peninggalan Shizu pada Chloe sebagai hadiah. Di tengah perjalanan pulang, diperlihatkan seorang wanita sedang memperhatikan Rimuru dari jauh.
dan season 1 pun berakhir di sini. Untuk spoiler season 2, nanti akan terbentuknya aliansi dengan Yurazania yang dipimpin oleh Raja Iblis Carrion, Raja Gazel dari Kerajaan Duargon, dan juga dengan Kerajaan Sarion. Tempest di sini juga diserang Kerajaan Falmouth. Lalu terbebasnya Veldora dari penjara abadi. Lalu Rimuru akan mengalahkan Clayman pada saat pertemuan 10 Raja Iblis. Lanjut season 2 di next video ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen saja di bawah ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you on the next video.